Allah sih, kalau waktunya ada insya Allah mungkin, walaupun belum Oh, dipelajari lagi. Tapi oke. kan, insya Eh, Allah, insya Bagusnya sih dua kelompok ya. Kelompok 5 dulu presentasi. Terus ajukan pertanyaan dari teman-teman yang nggak maju. Jangan langsung dijawab, dicatat dulu. Tuh. Jadi nanti tempat diskusi nyari jawaban. Kelompok 6 presentasi. Tuh. Kelompok 6 presentasi. So, selesai kelompok 6 presentasi, kemudian Q&A answer ya. Ada yang nanya, questionnya, pertanyaannya apa. Nah, setelah itu dicatat aja. Nah, terus balik ke kelompok 5 yang jawab pertanyaan. Gitu ya. Ya, Oke, ya. silakan dimulai dan Lagi masing-masing mau presentasi nih. ya, masing-masing kelompok jangan lupa ambil foto grupnya ya. Oke, silakan. Bu EN, bisa share screen Bu EN? Saya belum dijadikan co-host. Oke, bisa Bu. Bentar ya. Sudah muncul belum Bu Vita? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen Nursanita, Bapak Ibu sekalian, rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan tema optimalisasi sumber belajar bahan ajar dan buku teks digital dan online. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Ibu Vita Pratiwi, kemudian Ibu Siti Saspitarsih, Bapak Ayat Riyadi, dan Bu En Mufarida. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan dan semangat untuk tetap belajar, khususnya untuk Ibu dosen Nursanita, semoga lekas disembuhkan. Izin kami memulai untuk presentasi. Untuk pendahuluan, pendidikan saat ini mengalami transformasi signifikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sumber belajar digital dan online telah menjadi bagian integrat dari proses pembelajaran, memberikan aksesibilitas yang lebih luas dan fleksibilitas yang meningkat bagi pendidik dan peserta didik. Makalah ini akan mengeksplorasi strategi optimalisasi sumber belajar, bahan ajar, dan buku teks digital serta online untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di era digital. Kemudian, untuk memahami sumber belajar, di sini ada 3 kategori. Yang pertama, sumber belajar primer, kemudian sumber belajar sekunder, dan sumber belajar terstruktur. Untuk sumber belajar primer, menunjuk pada informasi yang berasal langsung dari pengalaman langsung atau penelitian ahli, seperti hasil observasi, eksperimen, atau wawancara. Sumber-sumber ini memberikan informasi yang bersifat asli dan dapat diandalkan. Kemudian untuk sumber belajar sekunder. Sumber belajar sekunder menuju pada sumber belajar yang mengolah atau menganalisis informasi dari sumber primer seperti buku referensi, artikel, jurnal, atau ensiklopedia. Sumber-sumber ini menyajikan informasi yang telah diproses oleh orang lain. Kemudian untuk kategori yang ketiga adalah sumber belajar terstruktur, di mana sumber belajar terstruktur ini merupakan materi pembelajaran yang dirancang khusus untuk mendukung proses pembelajaran seperti buku teks, modul atau perangkat lunak pembelajaran
sumber-sumber ini disesuaikan dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Untuk lebih jelasnya dari contoh sumber belajar ini saya bisa memberikan penjelasan. Contoh untuk sumber belajar primer ini misalnya seperti jurnal ilmiah, yaitu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi. Kemudian yang kedua bisa berupa buku teks atau monografi yang ditulis oleh pakar dalam bidang tertentu. Kemudian disertasi atau tesis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana. Kemudian contoh yang keempat yaitu laporan penelitian, di mana hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga peneliti atau universitas. Kemudian untuk contoh yang kelima, data statistik dari data mentah yang dipublikasikan oleh Badan Statistik Nasional atau Internasional. Kemudian contoh yang ketujuh adalah wawancara, yaitu hasil percakapan yang direkam atau ditranskrip dengan pakar atau saksi mata. Kemudian yang kedelapan adalah artefak sejarah, objek fisik dari masa lalu seperti manuskrip, patung, atau benda arkeologi. Kemudian contoh yang kesembilan adalah surat dan dokumentasi pribadi, korespondensi atau catatan pribadi yang relevan dengan penelitian. Dan yang terakhir adalah observasi langsung atau catatan dari hasil pengamatan langsung di lapangan. Kemudian untuk sumber belajar sekunder, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama misalnya untuk buku tinjauan, yaitu buku yang merangkum dan menganalisis penelitian yang ada. Kemudian berupa artikel review, artikel dalam jurnal yang mengulas beberapa penelitian dalam satu bidang. Kemudian ada eksklopedia, kumpulan artikel yang memberikan ikhtiar umum tentang topik tertentu. Dan contoh yang keempat bisa berupa buku ajar, yaitu buku yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan mencakup beberapa topik. Kemudian ada komentar atau ulasan, yaitu berusaha analisis kritis terhadap karya atau peneliti yang lain. Kemudian ada analisis meta atau studi yang menggabungkan hasil dari beberapa penelitian. Ada lagi contohnya berupa monografi, yaitu buku yang berfokus pada topik atau subjek tertentu dengan menganalisa data sekunder. Kemudian ada bahan kuliah, yaitu materi yang disiapkan oleh dosen atau pengajar untuk tujuan pendidikan. Ada juga majalah dan surat kabar. Kemudian ada juga blog akademik, yaitu tulisan dari ahli di blog yang membahas isu-isu teknik terkini di bidangnya. Kemudian untuk sumber belajar terstruktur, saya bisa memberikan contohnya di sini seperti kursus online, modul pembelajaran daring, kemudian ada buku teks elektronik, yaitu berupa buku yang disusun secara sistematif untuk pembelajaran daring. Kemudian ada panduan belajar, kemudian program pelatihan terstruktur, di mana pelatihan yang disediakan oleh perusahaan atau lembaga pendidikan tertentu. Kemudian contoh selanjutnya bisa berupa perangkat lunak pembelajaran interaktif seperti aplikasi-aplikasi yang dirancang untuk membantu pembelajaran dengan cara interaktif. Kemudian ada webinar, seminar yang diselenggarakan secara online dengan materi yang terstruktur. Dan contoh selanjutnya bisa berupa sumber daya pendidikan terbuka. Kemudian ada rencana pelajaran atau dokumen yang disusun oleh guru untuk membimbing proses pengajaran. Dan yang terakhir adalah laboratorium virtual, simulasi daring yang memungkinkan siswa melakukan eksperimen secara virtual. Selanjutnya, untuk jenis-jenis bahan ajar. Di sini ada 3 jenis kriteria bahan ajar, di mana yang pertama adalah bahan ajar cetak, yaitu bahan materi pembelajaran yang dicetak dengan bentuk fisik, seperti buku teks, modul, leadpad, atau kartu ajar. Bahan ajar cetak menyediakan informasi dan konsep dalam format yang terstruktur. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar digital, yaitu bahan ajar digital
merupakan materi pembelajaran yang tersedia dalam format elektronik seperti video, audio, presentasi multimedia, atau perangkat lunak pembelajaran. Bahan ajar digital memanfaatkan teknologi untuk menyajikan informasi secara interaktif. Dan yang ketiga adalah bahan ajar online, yaitu bahan ajar yang memberikan materi pembelajaran yang dapat diakses melalui internet, seperti platform pembelajaran daring, situs web pendidikan, atau aplikasi mobile. Kemudian untuk bahan ajar online ini memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan kolaboratif. Selanjutnya untuk jenis buku teks digital dan online. Di sini ada dua, yaitu buku teks digital, di mana buku teks digital adalah versi elektronik dari buku teks tradisional yang dapat diakses melalui perangkat digital. Kemudian yang kedua adalah buku teks online. Buku teks online ini adalah buku teks yang dapat diakses secara daring melalui internet dan menyediakan fitur-fitur yang lebih interaktif seperti tautan video dan latihan, serta memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Kemudian untuk perbedaan utama dari keduanya adalah buku teks digital dapat diunduh dan diakses secara offline, sedangkan buku online harus diakses melalui koneksi internet. Buku teks online juga cenderung lebih interaktif dengan fitur-fitur tambahan. Untuk slide selanjutnya, silakan Bu En untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih Bu Vita atas kesempatannya. Mohon izin Ibu dosen serta Bapak Ibu mahasiswa. Manfaat sumber belajar digital dan online. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu aksesibilitas, fleksibilitas, interaktivitas, dan kolaborasi. Dari aksesibilitas yaitu sumber belajar digital dan online memungkinkan akses yang lebih luas bagi siswa, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Kemudian fleksibilitas. Bahan ajar digital dan online memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, di mana siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu interaktivitas. Sumber belajar digital dan online menyediakan fitur interaktif seperti video, simulasi, dan latihan yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Terakhir adalah kolaborasi. Melalui platform pembelajaran daring, siswa dapat bekerja sama dalam proyek, berdiskusi, dan saling berbagi ide secara online. Selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan. Akses dan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur digital yang tidak merata seperti akses internet yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan sumber belajar digital dan online. Kesenjangan digital. Perbedaan dalam kemampuan penggunaan teknologi antara individu atau kelompok dapat mempengaruhi efektivitas pemanfaatan sumber belajar digital. Kualitas konten. Tidak semua konten digital dan online memiliki kualitas yang baik, sehingga perlu ada upaya untuk memastikan keakuratan dan relevansi konten yang digunakan. Tantangan dan hambatan ini ada 3, yaitu meningkatkan aksesibilitas, yang kedua pengembangan konten berkualitas, yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi. Dari peningkatan aksesibilitas, keterangannya adalah memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai dan mempromosikan literasi digital di kalangan siswa dan pendidik untuk meningkatkan akses terhadap sumber belajar digital dan online.
Yang kedua, pengembangan konten berkualitas. Pengembangan atau pemilihan konten digital dan online yang berkualitas, akurat, dan sesuai dengan kurikulum akan memastikan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan kompetensi, memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pendidik dalam menggunakan teknologi dan memanfaatkan sumber belajar digital dan online secara efektif. Penggunaan optimalisasi dalam pendidikan. Pembelajaran hibrida, pendidikan jarak jauh, pengembangan profesional dan penyelenggaraan ujian dan evaluasi. Keterangan dari keempat pengguna optimalisasi dalam pendidikan, yang pertama yaitu pembelajaran hibrida, menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online untuk memberikan fleksibilitas bagi siswa dan pendidik. Di sini berarti pembelajaran blended ya, antara online dan pembelajaran offline. Pendidikan jarak jauh, yaitu memungkinkan siswa untuk belajar dari jarak jauh tanpa terikat pada lokasi fisik yang sama dengan guru atau sekolah. Seperti yang telah kita lakukan saat ini ya teman-teman. Jadi kita pembelajarannya dengan cara online ya. Pengembangan profesional, yaitu memfasilitasi pengembangan profesional bagi pendidik melalui kursus online, webinar, dan sumber daya pembelajaran mandiri. Kemudian penyelenggaraan ujian dan evaluasi menggunakan platform digital dan online untuk menyelenggarakan ujian, kuis, dan evaluasi pembelajaran. Kesimpulan dari pemaparan ini yaitu kita ada 3. Pertama yaitu sumber belajar digital dan online. Kedua yaitu optimalisasi sumber belajar. Yang ketiga yaitu peran pendidik dan siswa. Sumber belajar digital dan online. Sumber belajar digital dan online telah menjadi bagian internal dari transformasi pendidikan. Sumber belajar digital dan online telah menjadi bagian internal dari transformasi pendidikan, menawarkan berbagai manfaat seperti eksibilitas, fleksibilitas, interaktivitas, dan kolaborasi. Optimalisasi sumber belajar yaitu optimalisasi sumber belajar, bahan ajar, dan buku teks digital dan online memerlukan pendekatan yang Apa ini Bu Vita? Pembelajaran tantangan dan strategi implementasi yang tepat. Bentar. Yang ketiga yaitu peran pendidik dan siswa. Pendidik dan siswa memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penggunaan sumber belajar digital dan online dengan mengembangkan keterampilan, mengatasi hambatan, dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Demikian Bu Vita, saya kembalikan kepada Bu Vita sebagai host. Ya, demikian tadi Bapak Ibu sekalian presentasi dari kelompok kami. Dari awal sampai akhir, mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan materi ada kekurangan atau kesalahannya. Selanjutnya untuk seksi tanya jawab, kami membuka 3 pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Atau dilanjut saja dulu mungkin Bu Vita. Kelompok selanjutnya nanti digabungkan pertanyaannya.
bukan digabung, Bu. Oh, iya. Selesai pertanyaan ditampung dulu, nanti yang Baik. presentasi bisa diskusi, lanjut kelompok 2. Baik, Bu dosen. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, izin Bu Vita. Iya, silakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih kepada Bu Vita dan Bu EN yang telah menyampaikan presentasinya di sore hari ini. Baik, terkait dengan optimalisasi sumber belajar, bahan ajar, dan buku teks digital, ya. Jadi di dalam tantangan dan hambatan tadi disampaikan bahwa tantangan dan hambatan ada 3 tadi. Di antaranya adalah pengembangan konten berkualitas, yakni memilih konten digital dan online yang berkualitas, akurat, dan sesuai dengan kurikulum untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Kemudian kualitas konten juga. Jadi tidak semua konten digital dan online memiliki kualitas yang baik, sehingga perlu ada upaya untuk memastikan keakuratan dan relevansi konten yang digunakan. Dan tadi di kesimpulan bahwa disampaikan bahwa peran pendidik dan siswa. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak-anak atau siswa tidak hanya di sekolah, mereka juga belajar di rumah gitu Bu ya. Jadi yang saya tanyakan adalah apakah di sini perlu ya peran dari orang tua ya terkait dengan optimalisasi ini, yakni optimalisasi sumber belajar, bahan ajar, dan buku teks digital terkait dengan tantangan dan hambatan tadi. Karena tadi disebutkan bahwa perlu adanya pemilihan ya konten yang sesuai dengan kurikulum dan konten tersebut tidak semuanya berkualitas. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Saya klarifikasi Pak Sugeng, pertanyaannya apakah perlu peran dari orang tua untuk optimalisasi pemakaian konten yang berkualitas sesuai dengan tantangan dan hambatan. Begitu ya Pak Sugeng? Ya, seperti itu, Bu. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Yang presentasi berapa orang ya Bu Vita? Hanya berdua Ibu. Ibu Oh Sos ya, sedang berarti sakit. pertanyaan udah berapa sekarang? Pertanyaannya baru 1. Oke, 1 lagi, silakan. Supaya adil, masing-masing dapat pertanyaan. Bu Vita, mohon izin. Iya Pak Soleh, silakan. Iya, ini di kesimpulan saya ada sumber belajar digital dan online. Nah, yang saya tanyakan perbedaannya antara digital dan online. Itu yang pertama, Iya. Bu. Yang kedua, Bu, apakah semua mata pelajaran itu bisa digunakan dengan sumber digital dan online ini? Apakah hanya pada tertentu saja? Oke. Saya ulang pertanyaannya Pak Soleh ya. Ya, Bu. Jadi Bapak tadi menanyakan tentang perbedaan sumber belajar digital dan sumber belajar online. Kemudian apakah dapat digunakan untuk semua pelajaran dalam implementasinya? Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oh iya, terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu 2 pertanyaan. Jadi kami tampung dulu. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, silakan kelompok 6 untuk melanjutkan presentasi. Dari kelompok kami cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut silakan. Kelompok 6. Baik. Mohon izin share screen, Bu. Dosen. Bisa ya, tadi kosnya Bu Vita tuh. Udah bisa pindah ya? Iya, saya hostnya, Bu.
Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Jelas, Pak Sugeng. Sudah, Baik. Pak. Sangat jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu dosen, Ibu Dr. Nursanita Nasution ME, dan yang kami hormati pula teman-teman sekalian, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Perkenankan kami dari kelompok 6 dari mata kuliah pengembangan sumber dan media belajar, yakni Pak Iwan Setiawan, kemudian saya sendiri Sugeng Haryanto dan Pak Syahbirin untuk menyampaikan presentasi yang berjudul konsep media pembelajaran. Baik, langsung saja untuk yang pertama terkait dengan latar belakang. Sebagaimana disampaikan oleh Si Humbing di tahun 2023, bahwa masalah yang dialami oleh di berbagai sekolah, yang mulai dari tingkat dasar bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, salah satu permasalahan yang terjadi adalah rendahnya mutu sarana penunjang belajar, seperti kurangnya alat atau media pembelajaran, sehingga menimbulkan dampak menurunnya mutu pendidikan karena pembelajaran tidak berlangsung dengan baik. Dan media pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar, baik untuk guru maupun siswa. Media pembelajaran dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, dapat juga membantu guru menyampaikan materi pembelajaran secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa, dan dapat juga membantu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, sehingga pelajaran akan lebih menarik, efektif, dan menyenangkan, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian, media pembelajaran dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yang tepat sangat penting untuk dilakukan, karena harus sesuai dengan metode pembelajaran yang dijalankan, serta PPT-nya, Pak. Serta dapat menyebabkan kualitas atau menyebabkan kesulitan bagi guru dalam mengajar apabila untuk media pembelajaran tidak sesuai dengan proses belajar mengajar. Slide-nya belum berpindah ya slide-nya. Bentar Pak Iwan. Baik, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rumusan masalah, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan media pembelajaran, kemudian apa fungsi dan manfaat media pembelajaran, kemudian apa saja jenis-jenis media pembelajaran, bagaimana kriteria pemilihan media pembelajaran yang tepat, apa saja prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Kemudian terkait dengan tujuan penulisan makalah ini, yang pertama adalah mengetahui definisi media pembelajaran, kemudian memahami fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang ketiga adalah mengetahui dan mengklasifikasikan jenis-jenis media pembelajaran. Yang keempat adalah memahami kriteria pemilihan media pembelajaran yang tepat. Dan yang kelima adalah memahami prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan definisi media pembelajaran. Sebagaimana disampaikan oleh Sofan di tahun 2023, bahwa istilah media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Secara bahasa, kata media berasal dari kata bahasa Latin yaitu medius, yang berarti perantara. Kata media dalam bahasa Inggris merupakan bentuk jamak dari medium, yang berarti pengantar atau perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, sinonim dari kata media adalah wasail atau wasilah, yang berarti adalah sarana atau pengantar pesan.
Kata wasail tersebut ditemukan dalam surat Al-Maidah ayat 30, ayat 35. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, bahwa Milarso berpendapat terkait dengan pengertian media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, yang dapat merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan motivasi belajar. Jadi, bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan emosi siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya, pembahasan terkait dengan pentingnya media pembelajaran akan dilanjutkan oleh Pak Syahbirin. Kepada Pak Syahbirin kami persilahkan. Punten Pak Sugeng, PPT-nya di slideshow mungkin tadi nggak bergerak. Geser-geser nggak, Pak? Ya. Udah? TPT-nya nggak gerak ini. Oh, nggak gerak? Nggak gerak. Dari baru covernya doang Pak Sugeng. Hampura. Nah, itu jalan. Udah jalan? Oke, baru jalan tuh. Oh iya, baik. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh Pak Syahbirin. Silakan. Kemudian pentingnya media dalam pembelajaran, karena bersama-sama kita pahami proses pembelajaran adalah, pertama kita harus mengetahui dulu pengertiannya bahwa pembelajaran merupakan proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui media saluran tertentu dan ditafsirkan oleh penerima pesan. Proses komunikasi dikatakan berhasil jika pesan yang disampaikan sama persis dengan pesan yang diterima oleh penerima pesan. Namun terkadang pesan tersebut tidak dapat dimaknai, tidak diterima dengan baik dan tidak dipahami sebagaimana pemberi pesan. Kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Hambatan dapat berupa minat, sikap, keyakinan, hambatan psikologis seperti kecerdasan, hambatan fisik seperti keterbatasan kemampuan sensorik, jarak geografis, dan lain-lain. Kemudian, selanjutnya Pak. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran salah satu bagian yang penting dalam suatu pembelajaran, memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan dan keberhasilan pembelajaran. Posisi strategis media pembelajaran sebagian integral suatu pembelajaran. Hal tersebut memberikan arti media tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran. Terdapat beberapa fungsi pembelajaran yang disebutkan oleh para ahli di antaranya. Yang pertama, fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Media pembelajaran sebagai semantik. Kemudian media pembelajaran sebagai fungsi manipulatif. Kita akan sedikit bahas terkait yang pertama, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar. Media pembelajaran berperan untuk membantu siswa dalam belajar secara optimal dan memperlancar interaksi antara guru dan siswa. Sumber belajar hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan orang tua, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat memengaruhi hasil belajar siswa. Media pembelajaran sebagai fungsi somatik adalah kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata yang maknanya benar-benar dipahami oleh siswa. Kemudian, media pembelajaran sebagai fungsi manipulatif. Fungsi ini terletak pada kemampuan media pembelajaran untuk merekam, melestarikan, merekonstruksikan, menyimpan suatu peristiwa atau objek, maka media pembelajaran dapat meminimalisir batas ruang dan waktu serta memiliki kemampuan dapat mengatasi keterbatasan indrawi. Adam dan Sasra 2015. Kemudian manfaat media pembelajaran. Beberapa manfaat media pembelajaran diantaranya disebutkan, selain memiliki fungsi yang penting dalam pembelajaran, media juga memiliki banyak manfaat dalam kegiatan pembelajaran.
Pertama, dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Rasa ingin tahu dan antusiasme siswa meningkat serta interaksi peserta didik dan sumber belajar terjadi secara interaktif. Dan materi yang bersifat abstrak akan lebih konkret sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan pada satu pola komunikasi atau metode pembelajaran tentu saja. Sehingga siswa tidak hanya belajar melalui mendengar, namun juga bisa mengamati, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankan. Siswa lebih tertarik dan tidak bosan juga dalam melaksanakan aktivitas belajar. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, termasuk mengatasi berbagai macam kesulitan, keberhayaan siswa langsung ke dunia nyata. Misalnya, kehidupan satwa liar dipelajari oleh siswa dan kehidupan satwa liar dalam dokumenter. Dengan kata lain, media pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan menghubungkan dengan dunia nyata. Yang keempat, teknologi yang digunakan dalam media pembelajaran membantu siswa dalam memahami dunia digital dan perkembangan zaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Kristanto 2016, dinukil oleh Sofan Sofa dan kawan-kawan, di antara beberapa pentingnya media pembelajaran, yang pertama meningkatkan pemahaman, meningkatkan daya ingat, membangkitkan minat, merangsang kreativitas, menghemat waktu. Kemudian pendidikan mandiri juga menghadirkan realitas virtual. Selanjutnya jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran, yang pertama media visual. Di antaranya gambar, foto, diagram, grafik, bagan, poster, dan lain-lain. Kemudian ada media audio. Radio, contohnya, rekaman suara, dan lain-lain. Kemudian ada media audiovisual, sebagai contoh, video, film, dan lain-lain. Kemudian ada kombinasi antara teks, gambar, audio, video, dan animasi. Perlu dipahami juga bahwa media bukan saja meliputi sebuah perangkat lunak, namun media justru bisa dinyatakan dalam bentuk alat indera pada manusia itu sendiri. Mungkin kita bisa mengkaji dari tafsir Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Allah SWT berfirman yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Kemudian yang selanjutnya kriteria pemilihan media pembelajaran akan disampaikan oleh Bapak Iwan. Baik, Bu dosen dan rekan-rekan sekalian, izin melanjutkan pemaparan topik diskusi kali ini, yaitu kaitan dengan kriteria pemilihan media pembelajaran. Karena media pembelajaran sebagai wasilah, sebagai media, sebagai alat untuk memudahkan tujuan, maka dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas serta tercapainya tujuan tersebut, tentu diperlukan kriteria-kriteria yang akan menjadikan tepatnya dalam menentukan pemilihan media pembelajaran. Di antara faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan media yang tepat, yang pertama yakni kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Langkah ini memahami apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran, apakah untuk menyampaikan informasi atau mengajarkan keterampilan praktis atau menstimulus pemecahan masalah, karena tujuan pembelajaran tersebut tentu akan mempengaruhi bentuk atau pelayanan pilihan media yang paling sesuai. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Kebutuhan siswa dan karakteristik siswa perlu dipahami, termasuk gaya belajar, tingkat pengetahuan, dan kemampuan teknologi. Pemilihan media harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa tersebut. Mungkin sebuah gambaran bisa kita sajikan bahwa ketika kita hadirkan sebuah media dalam bentuk teknologi yang kemudian teknologi itu tidak mampu diakses, tidak
mampu dilakukan oleh para peserta didik yang kita ajarkan, maka itu akan bahkan menjadi hambatan media tersebut. Kemudian faktor yang ketiga, kemudahan dan penggunaan media tersebut dalam proses pembelajaran. Pastikan media yang dipilih tersebut tersedia dan dapat diakses oleh siswa, termasuk mudah di dalam penggunaannya. Kemudian yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau di lembaga yang kita mengajar. Ini akan sangat membantu, memudahkan ketika kita memilih sarana dan prasarana yang ada. Dan yang kelima, kaitan dengan efektivitas dan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Media yang dipilih efektif dalam menggugah semangat siswa sesuai dengan anggaran yang tersedia, relevan dengan materi pelajaran yang akan diberikan, efisien dalam penggunaan waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian, poin berikutnya, slide berikutnya, yakni prinsip media pembelajaran. Efektivitas media pembelajaran didasarkan pada sejumlah prinsip atau pedoman yang membantu dalam merancang, mengembangkan, dan menggunakan media tersebut dalam pembelajaran. Berikut beberapa prinsip media pembelajaran sebagaimana dari Sofan tahun 2023. Yang pertama, prinsip keterlibatan. Media pembelajaran harus mampu menggugah minat dan keterlibatan siswa, sehingga siswa tertarik dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, prinsip relevansi. Media harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Media harus mendukung pemahaman siswa terhadap konsep atau keterampilan yang diajarkan. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas. Bahwa media harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Yang keempat, prinsip keterlibatan aktif. Media harus memungkinkan pembelajaran lebih aktif dan interaktif. Siswa berpartisipasi secara aktif di dalam pembelajaran, bukan hanya menjadi penonton yang pasif. Kemudian yang kelima, prinsip efisiensi, bahwa media pembelajaran harus efisien dalam menyampaikan informasi, menjelaskan konsep dengan jelas dan efektif. Yang keenam, prinsip penilaian. Media memungkinkan penilaian dan evaluasi pemahaman siswa. Dengan kata lain, media yang dipilih harus mampu memfasilitasi pengukuran progres dan kemampuan siswa. Berikutnya, prinsip aksesibilitas. Media harus mudah diakses oleh semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedelapan, prinsip visualisasi, bahwa media visual yang dapat digunakan siswa memahami konsep dengan cara lebih visual dan konkret. Media interconnectivity, media harus mampu mengaitkan konsep pembelajaran dengan situasi dunia nyata, yang hal tersebut bisa memudahkan siswa dalam memahami materi yang kita berikan. Kemudian yang ke-10, prinsip kolaborasi. Media dapat digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi antar siswa, sehingga memungkinkan dengan prinsip kolaborasi pembelajaran berbasis proyek dan kerja kelompok akan terlaksana dalam kegiatan pembelajaran. Yang ke-11, prinsip diversifikasi. Media harus beragam dan memenuhi kebutuhan pembelajaran. Ke-12, prinsip kemajuan teknologi. Media pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Kemudian yang ke-13, prinsip evaluasi, bahwa media pembelajaran harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa media tersebut masih efektif dan memenuhi prinsip-prinsip yang ada serta dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran. Baik, sebagai penutup, bahwa pemahaman mengenai konsep media pembelajaran tentu sangat penting bagi guru dan pendidik dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih baik.
Media pembelajaran sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan siswa dalam memahami materi pelajaran agar efektif dan efisien, sehingga menarik minat untuk siswa belajar lebih lanjut. Media pembelajaran adalah bagian integral dalam pembelajaran. Media harus senantiasa hadir dalam setiap aktivitas pembelajaran. Guru harus memiliki komitmen terhadap keberadaan media pembelajaran. Kemudian, ada beberapa saran bahwa guru harus berusaha memahami konsep dasar media pembelajaran ini dan mampu menggunakan media pembelajaran dalam setiap kegiatan belajar mengajar, sehingga bisa membantu siswa dalam memahami pelajaran. Dan guru pun terbantu untuk menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa sesuai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Lembaga pendidikan dan pihak-pihak terkait harus memfasilitasi guru dan pendidik untuk mengembangkan media pembelajaran. Penelitian-penelitian ilmiah tentang pengembangan media pembelajaran juga sebaiknya terus dilakukan, sehingga efektivitas pengembangan media pembelajaran ini benar-benar bisa dirasakan oleh guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran siswa. Mungkin demikian, Bu dosen dan rekan-rekan, pemaparan kami. Terakhir di slide adalah beberapa daftar pustaka. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Sugeng sebagai moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Pak Syahbirin yang sudah menyampaikan presentasinya. Untuk selanjutnya, kami buka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin menambahkan ataupun bertanya, kami persilahkan untuk 3 pertanyaan. Silakan. Saya Pak Sugeng ya. Pak Soleh, Soleh. silakan Pak Ya. Soleh. Baik. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang tetap semangat meskipun di akhir mata kuliah. Langsung aja, yang pertama saya ingin bertanya tentang media pembelajaran yang kedudukannya sebagai sumber belajar. Yang ingin saya tanyakan adalah contohnya seperti apa. Nah, yang kedua, saya juga ingin menanyakan contoh media pembelajaran yang berfungsi sebagai semantik dan manipulatif. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya klasifikasi dulu Pak Soleh. Jadi pertanyaannya adalah contoh Pak ya, Ya, media betul. pembelajaran sebagai sumber belajar, kemudian sebagai fungsi semantik, dan contoh juga sebagai fungsi manipulatif. Seperti itu Pak Ya, Soleh. betul. Baik, Mumtaz, Pak Sugeng. silahkan kepada teman-teman yang lainnya. Izin bertanya Pak Sugeng. Bu Zahra. Ya, silakan Bu Zahra. Iya, saya mau bertanya Pak. Tadi yang sempat dijelaskan sama Pak Iwan mengenai prinsip, salah satunya media pembelajaran itu harus bisa diakses baik oleh siswa yang normal maupun siswa dalam konteks siswa inklusi gitu Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika di dalam satu kelas kita menggunakan media digital? Kemudian di dalam kelas itu ada 2 jenis siswa dengan berkebutuhan khusus dengan kebutuhan yang berbeda. Mungkin yang pertama itu tuli, kemudian satunya lagi tunanetra seperti itu. Kemudian ketika kita menggunakan suatu media digital, ternyata ada fitur-fitur yang tidak bisa digunakan secara bersamaan, misalnya seperti ini. Siswa yang tunanetra berarti kalau untuk media digital cara satu-satunya adalah dengan suara. Tapi di satu sisi ada siswa yang tuli, dia tidak bisa mendengar, otomatis hanya tulisan. Nah, berarti di situ ada kekurangan di dalam media tersebut. Nah, apakah prinsip aksesibilitas terkait bisa diakses sama semua siswa itu hanya ditujukan kepada media cetak atau harus media digital juga, mengingat media digital tidak menyediakan
aksesibilitas yang sama dengan media cetak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, dari pertanyaan Bu Zahra, bahwa terkait dengan prinsip aksesibilitas, Bu ya, tadi terkait dengan harus bisa diakses baik siswa yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Jadi tadi Bu Zahra mencontohkan terkait dengan adanya siswa yang dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Dan di situ terkait dengan hal ini, apakah prinsip ini berlaku untuk media cetak saja atau juga bisa berlaku untuk media yang digital gitu Bu ya. Karena untuk yang digital ini mungkin sulit gitu Bu ya untuk memenuhi kebutuhan dari dua siswa tadi. Seperti itu Bu Zahra. Ya betul, Pak, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk satu lagi pertanyaan, silahkan Bapak Ibu sekalian atau menambahkan. Yang presentasi berapa orang tadi Pak? Berdua ya? Bertiga Bu, tapi Oh. ini Pak Sabirin izin untuk keluar dulu karena beliau sakit. Oh ya wis, yang berarti dua. Udah nanya berapa orang? Sudah dua Bu. Dua, Bu. Oh ya enough, nggak apa-apa, cukup ya. Oh baik Bu dosen. Ya Baik, mungkin untuk kelompok 5. selanjutnya ke kelompok 5 untuk bisa menjawab pertanyaan kami serahkan, silahkan. Iya, terima kasih Pak Sugeng. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Soleh dulu ya, Pak Soleh ya. Tadi yang menanyakan tentang perbedaan sumber belajar digital dan online, serta apakah bisa digunakan dalam semua mata pelajaran. Ya. Betul. Untuk perbedaannya mungkin saya bisa jelaskan. Yang pertama, untuk aksesibilitas Pak Soleh, di mana sumber belajar digital dapat diunduh dan digunakan online setelah diakses. Kemudian untuk sumber belajar online ini memerlukan koneksi internet aktif untuk diakses atau digunakan sepenuhnya. Jadi kalau untuk digital itu bisa diunduh, kemudian ketika kita tidak menggunakan akses internet, kita masih bisa menggunakannya. Tapi kalau sumber belajar online, kita harus dalam kondisi terkonek dengan internet. Kemudian yang kedua untuk interaktivitas, yaitu sumber belajar digital ini terbatas dan seringkali tidak dapat diperbaharui secara langsung. Sementara untuk sumber belajar online ini bisa diperbaharui kapan saja dan biasanya continue secara terus-menerus dan bersifat dinamis atau selalu berubah. Kemudian yang ketiga adalah untuk fleksibilitas. Jadi untuk fleksibilitas ini kalau sumber belajar digital itu biasanya digunakan untuk ketika urgent, ketika kita tidak dalam kondisi online atau tidak berada dalam situasi akses internet, atau kita mengalami kesusahan akses internet karena kendala sinyal atau yang lainnya. Kemudian untuk sumber belajar online ini pembelajarannya lebih dinamis dan kolaboratif, namun kita harus tetap terhubung dengan akses internet. Kemudian untuk pembaruan konten, di sini untuk sumber belajar digital cenderung statis atau setelah diunduh itu tidak bisa diadakan pembaharuan secara aktual. Kemudian kalau untuk sumber belajar online ini dapat diperbaharui secara real time atau terus-menerus oleh penyedia sumber belajar tersebut. Kemudian untuk platform distribusinya, biasanya kalau untuk sumber digital didistribusikan melalui video fisik atau unduhan langsung, sementara untuk sumber belajar online ini biasanya diakses melalui situs web atau platform e-learning khusus. Nah, untuk contohnya mungkin saya bisa memberikan contoh kalau untuk sumber belajar digital itu biasanya kita sering menggunakan buku siswa atau buku guru, baik pada kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka itu kita sudah biasa mengunduh materi buku siswa atau buku guru, kemudian sering kita menggunakan
men-share tugas atau pembelajaran, materi pembelajaran melalui Google Classroom ya, seperti yang sering kita untuk media kita belajar dengan dosen kita sekarang ini. Nah, itu adalah salah satu contoh sumber belajar digital. Artinya bisa kita unduh dan bisa kita gunakan pada waktu kapan saja tanpa harus terhubung dengan internet. Sementara kalau untuk sumber belajar online itu contohnya misalnya kalau kita sering melihat YouTube streaming gitu ya. Jadi itu sumber belajarnya secara online. Tidak bisa kita akses ketika kita tidak terhubung dengan internet. Kemudian untuk kegiatan webinar atau Zoom seperti sekarang ini yang sedang kita jalankan, kemudian untuk video pembelajaran online, kemudian yang lebih sekarang kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan PMM itu kan kita ada kegiatan aksi nyata. Nah, di situ biasanya ada materi-materi yang harus kita pelajari terlebih dahulu, kemudian setelah kita melihat materi itu baik dalam bentuk video atau dalam bentuk teks itu nanti baru kita diberikan pertanyaan atau tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Kemudian kita dapat memberikan umpan balik dengan jawaban atau tindak lanjut dari pertanyaan tersebut, dan selanjutnya bisa kita jadikan bahan referensi untuk pengajuan sertifikat aksi nyata. Jadi kalau dalam PMM mungkin Bapak Ibu yang sudah aktif menggunakan PMM sudah paham ya. Jadi ada konten-konten tertentu yang harus kita ikuti, harus kita pelajari, kemudian juga ada materi-materi tertentu yang harus kita pelajari untuk kemudian kita berikan umpan balik dengan jawaban dari atau pemberian tugas yang ada di situ, kemudian nanti kita akan mendapatkan flashback berupa sertifikat dari aksi nyata itu. Nah, itu salah satu bentuk dari sumber belajar online, sepemahaman saya. Kalau Pak Soleh tadi menanyakan tentang apakah bisa digunakan untuk semua mata pelajaran, kalau sekarang ini udah banyak sekali Pak Soleh. Bahannya itu sudah banyak sekali, di internet itu sudah bertebaran banyak sekali untuk jangankan untuk materi pelajaran yang inti, bahkan untuk pelajaran SBDP pun kalau misalnya dalam suatu sesi kita belum menyiapkan materi, kita bisa unduh langsung atau kita akses langsung dari internet itu sudah nemu. Jadi sudah sangat familiar kalau misalnya kita rajin menggunakan internet, kita rajin searching, jadi insya Allah semuanya bisa digunakan dalam semua mata pelajaran. Itu jawaban dari saya Pak Soleh, mudah-mudahan bisa memenuhi rasa keingintahuan Pak Soleh dan rasa penasarannya. Nanti kalau misalnya masih ada kekurangan, nanti mohon Ibu dosen untuk memperjelas atau memberikan penambahan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, silakan Bu EN, pertanyaan dari Pak Sugeng. Dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pita, tadi ada istilah PMM itu apa ya? Platform Merdeka Mengajar, Pak. Oh gitu. Jadi di kurikulum Merdeka, nanti Bapak kalau sudah menggunakan pasti sudah paham. Jadi menggunakan Bu. Jadi kan seperti tadi Pak Sanusi kan udah menyampaikan sedang dalam tahap pembelajaran. Jadi sebentar lagi akan ada pengaplikasiannya. Kemudian Pak Iwan juga tadi di sekolahnya sudah mau mulai diadakan. Nah, nanti kalau Pak Soleh sudah pada tahap itu nanti akan belajar, jadi akan lebih paham. Atau saya pernah mendengar dari Pak Hasbi sama Pak Arief kayaknya dulu itu pernah belajar apa ya Pak ya? Yang ya, pernah dia yang PMN itu, yang ya. Dari diklat dari distrik itu Pak Hasbi kayaknya dulu pernah itu menjelaskan. Betul. Nah itu apa Pak Hasbi? Yang dulu ditanyakan sama Pak siapa? Pak Misbah itu loh, yang Bapak pernah pelatihan di distrik itu apa namanya? LMS Bu. Nah itu salah satunya kan bentuk sumber datanya sumber data online. Nah seperti itulah contoh-contohnya Pak Soleh. Sepemahaman saya seperti itu. Tapi nanti kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menjawab, mohon diluruskan Ibu dosen atau mungkin dari rekan-rekan sekalian. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pita, ilmunya luar biasa, subhanallah. Tercerahkan. Ya. Baik.
Izin Bu dosen serta rekan-rekan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sugeng. Mohon izin Pak Sugeng untuk pertanyaan Pak Sugeng itu tantangan hambatan ini terkait tentang siswa ya Pak ya? Apakah peran orang tua Bu, dibutuhkan Iya. di sini terkait ini? Baik, di sini itu peran orang tua sangat perlu sekali karena untuk mengakses aplikasi digital, untuk mengakses pembelajaran online itu yang dikhawatirkan kan online itu suka muncul terkadang hal-hal yang memang negatif, jadi peran orang tua itu sangat diperlukan. Nah, biasanya kami kalau dari SD negeri itu suka menggunakan pembelajaran online juga, namun video-videonya itu sudah kami unduh sehingga siswa itu tidak secara langsung mengakses dari video tersebut. Jadi kita memberikannya itu secara offline seperti itu Pak Teguh. Dan peran orang tua untuk mendampingi untuk mengakses video-video atau pembelajaran itu sangat perlu kalau menurut saya. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan jika siswa langsung kita berikan HP atau kita berikan mengizinkan untuk mengakses suatu video, yang dikhawatirkan itu nanti ada muncul hal-hal yang negatif seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Teguh yang bisa kami jawab. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh Bu dosen atau Bu Vita kalau ingin menambahkan silakan. Pak Sugeng, Ibu. Oh iya, maaf Pak Sugeng. Ya. Seperti itu Pak Sugeng. Mudah-mudahan kurang puas ya Pak Sugeng untuk jawaban dari saya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Bu EN. Bu Vita, cukup? Bu Fit. Cukup mungkin jawaban dari dari Bu EN. Baik. Ya Pak Sugeng gimana? Cukup enggak? Ya. Iya, maksudnya kalau cukup ini kelompok 6 pindah untuk menjawab pertanyaan. Itu kelompok 5 kan tadi udah jawab dua-duanya. Komentar saya nanti aja di akhir. Silakan dibaca kesimpulannya Bu, kelompok 5. Silakan Bu EN. Conclusion-nya. Oke. Kesimpulan dari kelompok kami bahwa sumber belajar itu kita bisa akses yaitu dengan secara digital dan online. Kemudian untuk tahapan dan tantangan dan hambatannya semuanya itu memang harus kita lalui dan kita pastikan bahwa siswa itu tidak langsung untuk mengakses, karena yang dikhawatirkan jika siswa itu langsung mengakses video tersebut, khawatirnya ada hal-hal yang memang muncul hal yang negatif. Mungkin seperti itu dari saya Bu dosen. Mungkin Bu Vita jika ingin menambahkan, dipersilahkan. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu EN, artinya dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan konten melalui internet ataupun secara dengan menggunakan sumber data digital itu tetap harus ada dukungan serta pengawasan dari orang tua. Karena di dalam video pembelajaran itu biasanya sering ada iklan-iklan yang tidak atau kurang pantas untuk dilihat oleh anak-anak. Jadi itu intinya yang utama kita harus tetap waspada karena semuanya itu pasti ada plus minusnya. Jadi kita tetap bisa menggunakan sumber belajar digital maupun online itu dengan lebih bijaksana dengan cara memberikan pengawasan kepada anak-anak kita. Tetapi kita juga tidak harus mengekang mereka untuk tidak
menggunakannya. Artinya kita harus bijaksana dan waspada, tapi tetap pada koridor yang bermanfaat. Intinya kalau misalnya ada tugas dari guru, kita tidak boleh melarang anak-anak untuk menggunakan internet dalam menyelesaikan atau mengerjakan tugas mereka dengan melihat konten-konten atau video-video pembelajaran, tapi tetap kita harus mengawasi kegiatan mereka itu supaya efek yang ditimbulkan itu lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk penambahan dari Bu EN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 5, Bu Vita dan Bu EN. Silakan lanjut kelompok 6. Jawabannya. Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Soleh, contoh dari media pembelajaran sebagai sumber belajar, kemudian sebagai fungsi semantik dan sebagai fungsi manipulatif. Yang pertama, terkait dengan media pembelajaran sebagai sumber belajar, tentu ini sudah kita ketahui bersama, bahwa contohnya adalah ada yang berbentuk non-digital ataupun digital, ya. Non-digital misalkan adalah buku, kemudian alat peraga, ataupun model-model yang digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Kemudian terkait dengan yang digital, ini seperti tadi disampaikan bahwa ada audio, video, multimedia, dan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran. Kemudian contoh ya media pembelajaran sebagai fungsi semantik. Jadi bahwa di dalam proses pembelajaran terkadang ya guru ataupun siswa itu menemukan apa ya simbol ataupun tanda ataupun istilah ya yang mungkin masih susah ya untuk dipahami oleh mereka. Nah, di sini media pembelajaran berperan penting ya untuk memberikan pemahaman ya supaya mereka benar-benar paham secara konkret dari simbol ataupun tanda ataupun istilah itu ya. Misalkan kita cari contoh simbol dari lalu lintas mungkin ya. Di situ ada tulisan S kemudian dicoret seperti itu Pak ya. Jadi itu harus terkadang santri ataupun siswa tidak mengetahui apa maksudnya. Makanya di sini media pembelajaran misalkan dijelaskan dengan karikatur atau bahkan dari multimedia ya. Mungkin bisa dijelaskan melalui video bahwa di situ dilarang berhenti ya. Jadi nanti misalkan dari video atau gambar yang bergerak itu menunjukkan mobil yang berjalan, kemudian di situ tidak boleh berhenti karena ada tanda simbol S yang dicoret tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan fungsi manipulatif ya. Jadi terkait dengan fungsi ini contohnya adalah terkadang ya siswa itu tidak bisa melihat langsung ya atau mempraktekkan terkait dengan misalkan kita ambil contoh adalah metamorfosis ya, proses kehidupan tahapan kehidupan kupu-kupu ya. Jadi tidak bisa langsung dilihat atau dipraktekkan gitu ya. Maka di sini media pembelajaran memiliki peran penting ya. Maka bisa menggunakan video ya ataupun bagan ya yang bergerak ya yang menunjukkan terkait dengan proses metamorfosis dari kupu-kupu tersebut ya sehingga guru dapat menyampaikan ini lebih mudah, lebih menarik ya dan dapat dipahami oleh siswa dengan baik. Mungkin ini Pak Soleh terkait dengan contoh media pembelajaran sebagai sumber belajar, fungsi semantik dan fungsi manipulatif. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Pak Iwan, silahkan. Ya, baik, terima kasih.
kaitan dengan mungkin sedikit menambahkan dari Pak Soleh tadi ya, dan pemahaman secara umum tentang fungsi media. Kalau kita gambarkan kan komponen pembelajaran itu ada sumber belajar, contoh misalkan buku paket lah, buku tulis, buku cetak ya. Kemudian guru yang mengajarkan, kemudian siswa. Dan apa yang kita sampaikan, misalkan bentuknya yang kita sampaikan itu A misalkan. Tertulislah di buku pelajaran A, kita juga menyampaikan A, maka pembelajaran yang efektif sampainya ke siswa, ke seluruh siswa juga sama A kan gitu. Sehingga peran media itulah membantu bagaimana konten yang kita sampaikan ya dari sumber belajar itu sama dengan apa yang diterima oleh siswa. Nah, media salah satunya tadi punya fungsi sebagai sumber belajar. Dalam media contoh misalkan berupa poster. Ya, dalam poster pun bisa kita cantumkan misalkan poin-poin khusus yang menjadi representatif dari sumber ajar itu. Sehingga secara tidak langsung media yang ada sebagai alat bantu untuk siswa memahami buku atau sumber belajar juga sekaligus di situ perannya sebagai penjelas dan sebagai tambahan sumber belajar itu sendiri. Mungkin itu kaitan dengan fungsi media sebagai sumber belajar, jadi sebagai media juga dan sebagai sumber belajar juga gitu ya. Kemudian juga fungsi media sebagai manipulatif itu sangat banyak. Intinya bahwa media bisa digunakan untuk meminimalisir keterbatasan ruang dan waktu ya bagi para siswa. Ketika kita ingin menghadirkan misalkan gambaran aslinya, kita menjelaskan tsunami itu seperti apa. Kalau kita hanya secara kontekstual di buku kan susah ya untuk menggambarkan. Maka dengan media itu kita bisa Menarik ya. tayangkan videonya kan gitu ya. Bahkan keterbatasan waktu bisa teratasi oleh media itu. Kita ingin bagaimana sih cerita pasukan Abraha menyerang Mekah misalkan ya. Nah, itu padahal udah ratusan tahun lalu gitu terjadi, tapi bisa kita hadirkan simulasinya dengan video seperti itu. Ya, itu fungsi manipulatif sehingga menjadi solusi atas keterbatasan ruang dan waktu yang itu mungkin dibutuhkan untuk para siswa kita gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan Bu Zahra ya, kaitan dengan apa tadi prinsip aksesibilitas ya, bahwa media harus punya fungsi bisa diakses oleh semua siswa. Bagaimana kaitan dengan siswa-siswa yang punya kebutuhan khusus? Ya disitulah kita bisa menggunakan beragam media yang memungkinkan untuk kita hadirkan. Dalam prinsip ini intinya yang kita pahami bahwa semua siswa yang ada di kelas kita, bagaimanapun keadaannya, karakteristik yang beragam, punya hak yang sama gitu. Sehingga kalau misalkan di kelas kita ada anak-anak yang punya kebutuhan khusus, ya mungkin kita hadirkan juga media yang berbeda dengan media siswa yang lain gitu. Itulah tanggung jawab dan tantangan kita. Jangan sampai kemudian kita hadirkan media hanya bisa digunakan, hanya bisa diakses oleh orang yang kebutuhannya misalkan normal, sementara kita tidak berupaya untuk memberikan media yang sesuai dengan orang-orang yang tadi berkebutuhan khusus. Ya. Jadi pada intinya kita berusaha menghadirkan media tentunya tidak mesti sama ya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa kita. Mungkin demikian ya jawaban singkat dari pertanyaan Bu Zahra ya. Intinya memang itu tanggung jawab kita gitu, dan media yang kita hadirkan dalam satu tema pun tidak mesti sama gitu. Tidak hanya satu, boleh dengan berbagai macam media sesuai dengan prinsip dan kebutuhan yang kita hadapi gitu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sedikit menambahkan Pak Iwan, jadi mungkin bisa juga Bu ditambahkan dengan alat bantu Bu ya. Misalkan tadi terkait dengan siswa yang tidak bisa mendengar gitu kan. Sekarang kan juga ada alat bantu pendengaran itu Bu ya. Nah, itu mungkin dari lembaga atau siswa mungkin kalau memang nanti terkendala dengan harga bisa berkolaborasi dengan orang tua ataupun yang lainnya supaya bisa menyediakan alat itu ya, supaya bisa membantu siswa di dalam menjalankan proses pembelajaran tersebut. Baik, mungkin itu dari kami, dari Pak Iwan, Pak Syahbirin, dan saya Sugeng Haryanto, kelompok 6.
Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu dosen. Kesimpulannya Pak, udah kesimpulan. Oh iya, baik. Terkait dengan kesimpulan bahwa media pembelajaran, konsep-konsep pembelajaran, media pembelajaran ya memiliki beberapa prinsip ya sekaligus kriteria di dalam memilih media pembelajaran tersebut. Jadi intinya media pembelajaran adalah sebagai wasilah ya ataupun perantara supaya materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa dan memudahkan guru dapat menyampaikan materi sehingga tujuan akhir adalah tujuan dari pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Mungkin ini kesimpulan dari kami Bu dosen. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Bu dosen untuk pendalaman materi. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Sugeng ya. Satu lagi Pak siapa? Nggak ada tambahan nih? Pak Iwan, Bu. Ya, Nggak ada tambahan dari Pak Iwan. Udah. tadi kayaknya sudah tersampaikan juga di kesimpulan di pertama, Bu. Insya Allah cukup. Oke, baiklah. Terima kasih ya ini teman-teman ya, Bapak Ibu sudah presentasinya sudah bagus ya, saya cukup bagus. Dan buat PPT udah bagus. Jadi kadang-kadang masih ada yang tidak paham bahwa PowerPointers itu adalah poin-poin aja, gitu ya. Nggak boleh seperti kalimat di makalah. Tapi ini udah bagus. Oke. Terus kemudian yang perlu ditekankan adalah mungkin dari sisi tadi beberapa muatannya ya. Jadi ini karena kita ini mahasiswa dan untuk ilmu pendidikan itu berkembangnya sangat cepat. Kita masih mengakui lah ya bahwa negara-negara maju, Amerika, Inggris, Eropa gitu ya, lebih maju dari kita. Bahkan dibandingkan dengan Singapura aja kita juga ketinggalan, ya kan? Pertanyaannya kenapa demikian? Mungkin karena salah satunya adalah kita tidak memiliki teknologi yang secanggih mereka, ya kan? Kalau tadi disebutkan ada anak yang misalnya berkebutuhan khusus, ya nggak mungkin dong dicampur sama anak yang normal ya. Namanya juga khusus, dia harusnya kelasnya khusus. Tapi kaitan dengan khusus ini, jangan lupa ya kalau dengan maju semodel, siapa yang terkenal tuh? Stephen Hawking, Stephen apa namanya? Yang maksudnya secara fisik dia cacat ya, tapi dia punya masih jalan pemikirannya dan ide-idenya. Jadi dia nggak bisa berdiri kayak kita, nggak bisa jalan. Dia duduknya pakai kursi roda, pakai roda mobil yang kayak mau kayak kursi yang roda tapi bisa jalan gitu ya. Artinya itu bisa ada kenapa? Karena dia canggih. Terus dia pakai laptop yang bisa mungkin yang tangannya nggak bisa dilakukan, dia bisa dengan cuma touchscreen. Nah itu teks. High tech itu high money gitu ya. Teknologi tinggi itu butuh uang besar. Dan kita harus tahu posisi negara kita di mana. Ya, negara kita ini baru berkembang gitu. Indonesia itu kan bukan hanya Jakarta dan juga Bekasi, apalagi cuma Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Bukan, tapi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita memang dalam pendidikan ini nggak bisa mengatakan ini the best ya untuk di Indonesia, belum bisa. Tapi untuk Jakarta mungkin. Jadi kalau nanti Bapak Ibu buat penelitian ini bilang catatannya ini untuk di daerah mana gitu ya, karena nggak bisa berlaku semua untuk di Indonesia ya. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian juga pilih-pilih menyamaratakan daerah itu ya. Jadi Stephen Hawking kalau nggak salah, coba deh lihat ya, orang yang cacat tapi produktivitasnya hebat gitu ya. Kita ini harusnya bersyukur pada Allah karena kita lengkap ya, badan kita sehat gitu. Kita harus lebih banyak produktivitasnya. Ya, Bapak Ibu ini rajin kuliah di tiap Sabtu. Malam istirahat ya, Pak. Kecuali ada PR. Tapi kita harus menyadari bahwa semangat kita ini harus menghasilkan sesuatu minimal yang kita pikirkan sesuai dengan topik perkuliahan adalah media pembelajarannya efektifnya apa ya untuk anak-anak kita ya. Tapi kalaupun kita punya media bagus tapi nggak didukung dengan teknologi, pasti ketinggalan dong kita sama negara-negara yang ya infrastruktur internetnya bagus. Nah, itu di luar kemampuan kita, gitu ya. Itu adalah perannya negara. Nah, negara yang dipimpin oleh orang-orang yang maju, ya tentu dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya, kita harus jujur mengatakan kan
Walaupun banyak yang mengatakan, masa kita IQ-nya Indonesia rata-rata itu cuma di atas simpanse gitu ya kan. Loh kalau Anda mengatakan enggak, buktikan ini Indonesia bukan itu, mungkin di Jakarta enggak. Tapi kalau udah sampai di negeri-negeri Papua, sampai negara lain, dengan indikator mereka ya kita ketinggalan jauh. Itu harus kita akui gitu ya. Ini PR kita bersama. Indonesia demikian luas, nah saya harapkan ini teman-teman bisa membuat media pembelajaran. Saya suka mendorong minimal buku lah, bikin buku, bikin tulisan. Ya, mungkin untuk di Jawa Barat aja dulu sudah bagus, bisa digunakan. Ya, nah ini tantangan. Jadi karena negara maju itu lebih maju, termasuk teori-teori di pendidikan. Ya, kalau Profesor Iva suka bilang tuh, di London tuh udah begini Bu, gitu. Tulisan saya masuk di Inggris, seneng banget tuh, jurnal di Inggris. Itu udah happy banget, karena negara maju ya, diterima. Artinya, dalam referensinya, tolong ini Bapak Ibu, jangan ngambil referensi orang Indonesia. Karena dia ngambil sumber dari aslinya, teorinya tuh dari orang sana. Itu catatan saya. Jadi tolong referensinya ambil teks-teks yang dari buku bahasa Inggrisnya. Atau dari jurnal-jurnal Inggrisnya. Tuh ya, satu ya. Wah Ibu kok Inggris ya kita harus fair dong. Tadi kan saya sudah sebutkan. Negara kita ini dengan kemampuan ekonominya nggak mampu. Kita belum termasuk negara modern. Apalagi dengan teknologi yang tinggi, belum bisa. Ya, jadi ya kita akuilah mereka lebih maju. So, hasil-hasil penelitian mereka harusnya tentu lebih baik. Jadi ambillah teori-teori dari mereka. Kan misalnya kalau di media itu pakai modelnya ADI, ya EDI itu singkatannya ya. Terus modelnya siapa lagi? Itu tuh dari orang-orang sana, ya. Barbara dan seterusnya. Ya, that's it gitu. Itu kenyataannya. Ya. Oke, sementara kita ngambilnya dari sana. Pertanyaannya, bukankah di Islam lebih banyak sumber ilmu? Yes. Ya. Pertanyaannya, apa Bapak Ibu bisa ngambil sumbernya dari buku-buku teks bahasa Arab yang ada di Al-Azhar University misalnya, di Kairo? Lebih heboh lagi kan kita mikir pas belajar buku teks-teks yang bahasa Arab gitu kan. Jadi udahlah, ambil aja yang bahasa Inggrisnya gitu ya. Nggak ada salahnya kalau Anda belajar ke Amerika sekalipun karena mereka negara maju ya. Bahkan tokoh-tokoh perjuangan dakwah itu siapa? Said Kutub gitu ya. Sekolahnya ambilnya ke Amerika. Anak-anaknya sekolah di Amerika. Why? Gitu. Kenapa? Karena memang dia lebih maju di situ. Tergantung ilmu itu, tergantung nanti mau dipakai buat apa. Ya, catatan saja ya teman-teman nih. Saya punya ponakan ya nggak ponakan langsung sih, tapi masih saudara. Pinter ya, dan dia adalah orang Indonesia yang lahir di sana tapi warga negara Indonesia. Mau masuk di universitas fakultas di London ya, mau belajar nuklir. Tes semua lulus gitu. Udah, terus akhirnya dipanggil bilang, "Sorry, we cannot accept you." Kita nggak bisa terima. Terus dia nanya, "Why? How about my score? Gimana skor saya?" Bagus, semua lulus, oke. Best, bagus. But you are Muslim. Tapi kan kamu Muslim. Jadi nggak dikasih belajar nuklir di Inggris. Ya, saya nggak sebut nama kampusnya ya, nggak enak. Gitu, itu kenyataan. So dia punya ilmunya, gitu. Kita belum. Jadi kita mau belajar dia nggak terima karena kita Muslim. Itu harus kita sadari banget. Ya, jadi tetapi kita tahu bahwa sumber-sumber ilmu itu ada di negeri-negeri Islam. Bahkan perkembangannya ilmu aljabar, bahkan laptop sekalipun itu kalau nggak ada pakarnya ilmu Islam itu ya, siapa namanya? Yang membuat logaritma itu siapa namanya? Nama Arabnya apa? Ibnu Rusdi, Bu. That's it. Averroes Ibnu Rusdi. Ya. Ibnu Rusdi. Ilmu-ilmu itu sebenarnya dari Islam karena Allah sudah menyebutkan dan mendorong kita sebagai Muslim untuk mau berpikir, mau untuk belajar. Ya. Jadi kita tahu bahwa itu adalah milik Islam. Jadi diterjemahkan mereka ke ilmu-ilmu ke bahasa mereka dan itu yang paling banyak populer. So that's it. Ambillah sumber-sumbernya dari orang Inggris dulu karena Kak mesti orang Inggris. Bahasa Inggris gitu. Dari bahasa Inggris. Enggak pakai bahasa Indonesia. Ya. Jangan ambil yang sumbernya dari kita-kita internal. UIA misalnya. Jangan dulu. Gitu ya. Ambil yang dari luar. Kedua, jangan jeruk makan jeruk. Jadi ini catatan nih Bu Vita. Jeruk makan jeruk itu artinya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak ini sedang ngambil kuliah di S2. Jadi nggak boleh referensinya tesis. Namanya jeruk makan jeruk. Jadi harus referensinya ngambil yang di atasnya dari disertasi.
Skripsi, no way, nggak boleh. Tapi saya mau ngintip-ngintip, Bu, ngintip-ngintip boleh, jangan ditulis gitu. Paham ya? Nah, jadi ambilnya di atas, nggak boleh. Kita ambilnya levelnya udah disertasi. Jadi nggak boleh ngambil tesis. Ya, kampus lain ada tesisnya, boleh lihat-lihat aja, tapi tidak boleh ditampilkan jadi sumber di dalam landasan-landasan teori. Nah, itu ya yang mungkin jadi catatan. Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Udah capek banget deh kayaknya menjelang maghrib. Lagi kuliah nih boleh minum ya, boleh. Makan buah masih nggak apa-apa, nggak kelihatannya masih oke lah ya. Kalau makan nasi jangan dulu, apalagi bakso gitu ya. Janganlah, nggak enak, nanti dosennya nggak kebagian soalnya. Nah, ini ada satu lagi. Jadi minggu depan jadwal kita apa? Kan saya udah minta nih Bapak Ibu membuat satu media untuk di masing-masing grupnya. Ya. Nah, itu kapan? Apakah bisa minggu depan atau masih 2 minggu lagi? Minggu depan libur tanggal 1 Juni ya, Ibu? Tanggal merah. Libur. Ya libur, tapi 2 nggak minggu apa-apa. lagi. Bisa di-upload. Kalau mau libur, kita nggak ketemu kan? Merdeka. Merdeka belajar, dimanapun belajar. Nah, Bu, dengan apa namanya, dengan slogannya Mas Nadiem ini, saya suka itu, Merdeka Belajar. Karena apa? Jujur nih ya, kita ini Indonesia masih ada di kampus-kampus. Saya juga ngerasain itu karena saya ngambil S3-nya satu lagi di bidang ilmu akuntansi itu di Jawa Timur. Jadi saya ngerti banget lah kulturnya sana. Itu ya. Apa-apa tuh harus izin. Masa nanya aja pakai izin sih? Maksudnya kan enggak ya. Kalau di UI itu kalau di UI pengalaman saya dulu nanya sama dosennya, maaf Prof mau nanya ini, kenapa kamu minta maaf? Kamu nggak salah kok gitu, nggak usah minta maaf gitu. Nanya aja langsung. Oh oke. Ya. Tapi di Jawa Timur, oh bisa rame kalau nggak minta izin. Izin Prof gitu ya. Itu kalau WA segala macam. Bu. Ya. Terus kalau oke tuh jangan lupa ya. Inji Prof gitu harus gitu. Ya itulah budaya ya, kultur. Jadi jujur nih masih ada sisa-sisa feodal di kita. Ya kan? Dosen nggak mau kalau muridnya terlalu kelihatan pinter dari dia. Itu susah kalau di Indonesia. Ya, kalau saya sih nggak masalah. Beda, saya nggak sependapat ya Bu. Saya pikir pakai literatur barat aparat nggak bagus. Kita pakai literatur Arab saja. It's okay ya, boleh punya pendapat beda. Saya no problem. Saya free kalau kayak gitu. Tapi kan nggak semua. Mayoritas dosen nggak mau. Mahasiswanya dalam tanda kutip beda pendapat dengan dia. Itu ya. Nah, jadi artinya masih ada feodal di kita dan itu yang menyebabkan kita itu jadinya nggak merdeka. Jadi kita nggak merdeka gitu loh, punya pendapat beda kagak boleh ya. Jadi saya sepakat tuh kalau Mr. Nadiem bilang kita pakai Merdeka Belajar. Jadi minggu depan itu libur. Kita UAS-nya tanggal berapa? Masih lama. Tua kelas. UAS-nya kapan? Hah? Ketua kelas lagi izin, Bu. Izin, Ibu. Oh, wakilnya dong. Tanggal berapa UAS? Udah di-share-kan sama Mbak Bea? Belum ada informasi kayaknya, Bu. Jadi kita kemarin UTS kan tatap muka ke berapa tuh? 8 ya? 8 apa 9? Ya kan? Berarti ya mungkin sekitar awal-awal Juli itu udah UTS. Ya kan? Mudah-mudahan sebelum Idul Adha ya. Mudah-mudahan. Idul Adha tanggal berapa, Pak? Pak Sugeng? 17, Bu. 17 Juni, Bu. Bulan depan. 17 Juni loh, sebulan lagi. Jadi mudah-mudahan kita udah selesai ya perkuliahan. 2 pekan lagi, Bu. Hah? 2 pekan lagi. Oh, oke, 2 pekan. Sementara kita ini ada 5 kelompok ya? 6, Bu. 6 kelompok ya semuanya ya. Nah, saya nggak tahu apakah mulai bisa berarti 2 pekan lagi baru dipresentasikan ya. Ya. Sekaligus ya Pak, Bapak Ibu saya udah kasih tahu dari awal gitu ya. Jadi kalau yang bilang tuh ada tuh mahasiswa bilang, aduh nggak bisa Bu, tugasnya banyak banget. Loh, mahasiswa bukan? Mahasiswa. Ya mahasiswa tugasnya emang buat makalah. Itu tugas mahasiswa.
Ya itu namanya musika Buat bikin. makalah nggak buat masalah ya Ibu? Nggak boleh buat masalah. Kalau di Bu dosen, Ya, ya, kalau di RPS ini UASnya di pertemuan ke-16 Bu dosen. iya. Berarti kapan? Ini pertemuan ke berapa ini? 10 sekarang ya. Ke-10. Berarti masih ada 5 kali pertemuan, Bu. 6 ya. 6 kali berarti kan 1,5 bulan ya. Iya, betul. Kalau minggu depan nggak libur. Sementara minggu depan libur. Ya udah, minggu depan libur berarti nanti terserahlah teman-teman gimana cara bagi waktunya. Nanti kita akan bagi untuk presentasi. Menurut saya cuma bisa 2. Kalau di media itu satu pekan cuma bisa 2 grup yang presentasi. Gitu ya. Nah, cuma ada satu lagi nih di luar PR itu. Ini PR khusus. Saya ingin update aja. Karena ini kan Bapak Ibu guru semua ya. Coba Bapak Ibu raise hand. Yang Ibu guru, Bapak guru siapa? Halo? Ngaku dong. Siapa yang jadi Bapak Ibu guru? Coba raise hand, please. Bisa raise hand? Bisa, oke. Ya. Kalau belum semuanya belum raise hand. Yang rada raise hand siapa ya? Baru beberapa nih, please coba raise hand-nya. Bisa kan di bawah ada action. Coba di raise hand. Pakai media gitu tadi. Ya. Ada, udah bisa, Pak? Kok nggak ada yang raise hand? Tadi baru 1 yang raise hand. Ya, baru Pak Muhammad Soleh ngaku sebagai guru, pendidik anak bangsa. Amin. Sudah Amin. 5 itu, Bu. Udah 5. Yang lain bukan guru ya. Wes, makasih ya. Mengajar, Bu. Ini nanti masing-masing aja. Saya ingin nanti dimasukkan aja ke Google Classroom. Jawabannya diketik aja sehalaman 2 halaman, nggak masalah. Sekarang masalah yang sedang viral apa, Pak? Ya, silakan. Tadi bicara media. Masa nggak update? Itu. Kasusnya Pira yang di Cirebon, Bu. Namanya salah, bukan Vira. Kasusnya Vina, Bu. Vina. Tuh, kalau ibu-ibu dia lebih ngikutin biasanya. Iya, Perempuan saya Bu dosen. Jadi yang memprihatinkan kita banyak hal, bisa dilihat dari segi hukum ya, masa ini 8 tahun nggak ketemu dan seterusnya. Tapi karena kita ini guru, Bapak Ibu belajar psikologi. Ya. Yang jelas dalam psikologi dan itu terbukti kok teori-teori kriminologi, orang yang berbuat kejahatan biasanya berulang. Saya nggak tahu kenapa ya, saya nggak belajar ilmu satanik ya, setan itu gimana, iblis itu gimana, saya nggak ngerti. Gitu. Tapi yang jelas setan tuh hebat banget. Sering, kalau di negara-negara maju, ilmu kriminologi itu menyatakan bahwa ada kecenderungan seseorang untuk berbuat salah. Jadi kalau orang nggak ditangkap sekian lama, harusnya ada kejahatan yang dia buat, mungkin kita juga nggak tahu. Ya, kalau ini nggak ketangkap, kita terlepas dari pro dan kontra kaitan dengan kasus ini. Ada yang sebaliknya mengatakan rekayasa, ada sebaliknya mengatakan iya seperti itu, walaupun saya belum nonton filmnya. Tapi yang jelas, ini memprihatinkan buat pendidikan di Indonesia. Yang terbaru, kasusnya bully di mana, Pak? Yang lagi viral. Yang anak SD bakar sama temennya bukan, Bu? Iya, SMA mana? Yang saya baru update itu tadi pagi, anak kecil usia SD, dia meninggal dibakar sama temennya. Sama-sama anak SD juga. Mana itu? Di Sumatera kalau nggak salah, Bu. Oh, di Sumatera, oke. Yang dekat sama kita nih. Dekat sama Bekasi lah. Naik tol tuh paling sejamnya. Gimana? Hah? SMA elit loh. Oh. Anaknya Vincent bukan, Artis Bu? itu ya, Bu ya? Vincent. Artis yang Artisnya sih, Bu. SMA-nya yang saya tanya. SMA-nya. Iya, Depok, maksudnya Bu. kasusnya yang dibully anak artis gitu, tapi SMA-nya SMA apa? Kalau nggak salah non muslim ya, Ibu ya? Iya, itu SMA bukan SMA internasional, namanya SMA BINUS. BINUS. Ingat saya. Jadi artisnya bukan jadi korban, pelakunya malah. Makanya saya bilang di kita ini, saya nggak tahu, ini titipan saya buat Bapak Ibu sebagai guru. Bagaimana menghilangkan feodal di negeri kita. Coba dididik anak itu. Kalau saya punya orang tua presiden, nggak berarti saya presiden, kucing saya presiden, nggak begitu.
Kalau saya orang tuanya adalah kepala sekolah, saya bukan kepala sekolah, itu orang tua saya, bukan saya. Kalau saya dilahirkan dari orang yang kaya raya, keluarga itu yang kaya ayah saya, bukan saya. Itu saya harus cari duit sendiri. Nah Setuju, ini Bu. enggak nih di kita. Mentalnya tuh masih mental feodal. Yaudah. Jadi kalau di kepala sekolah, bapaknya kepala sekolah, dia anak merasa dia kepala sekolah juga di kelasnya. Kan itu salah ya. Nah ini satu PR nih, bagaimana Bapak Ibu menyadarkan anak-anak supaya setiap orang itu punya tanggung jawab gitu. Setiap orang punya tanggung jawab. Jadi dia nggak boleh menerima. Kalau di Indonesia tanggung jawab itu anak-anak tuh bahkan sampai punya anak segala macam masih minta sama emaknya. Kalau di luar negeri kan enggak. Anak 17 tahun berdiri sendiri keluar dari rumah, mandiri. Dalam Islam gimana coba Pak Soleh yang belajar ngajarkan pendidikan anak misalnya? Itu kan ada anak yang usianya dilepas kalau dia sudah dewasa. Balik 15 tahun, Bu. Setelah balik udah. Berarti kan ada something wrong ya di kita ya. Saya bukan apa-apa, saya agak gitu, lepas dari kasus ketika ibunya bilang gini, anak saya nggak mungkin melakukan kejahatan, itu hal yang lain. Tapi gini, anak itu pungutan keluarga yang ngidupin kita. Anaknya umur 30 tahun, Bapak. Dia kan harusnya punya keluarga sendiri. Gimana coba ibu bapaknya bilang menghidupi dia? Gimana sih? Anak itu bukan untuk menghidupin orang tua gitu. Ya, biasanya kan orang tua yang ngasih ke anaknya. Jadi ini hal yang beberapa hal yang secara saya nggak tahu secara kultur apa secara pendidikan yang salah di kita. Ini PR saya buat Bapak dan Ibu guru. Jadi saya minta Bapak Ibu tulis 2 halaman, oke. How to solve the problem about bullying. Nah, jadi menurut Bapak Ibu, bagaimana cara mengatasi bully di Indonesia? Gitu. Ternyata sekolah-sekolah orang kaya, tetap aja sekolah-sekolah Muslim, tetap aja terjadi. Ya. Nah, ini PR ya, silakan sumbernya bisa dari YouTube, dari mana, Google, dari mana, silakan. Ya, karena saya prihatin gitu kalau anak Indonesia nggak diajarkan akhlak. Ya, bedanya kita sama anak-anak dari agama lain, harusnya kita lebih baik, lebih soleh gitu. Ya, bagaimana bisa anak memukul orang lain itu kan bukan haknya gitu ya. Bagaimana dia bisa nyontek itu kan bukan haknya gitu. Bagaimana tuh ilmu apa itu yang kurang di kita? Saya nggak tahu ya, mungkin Bapak Ibu yang bisa mengamati kira-kira apa something wrong dalam pendidikan kita, dan kebetulan Bapak Ibu berperan besar ya. Jadi harusnya kan orang tua menitipkan anak, orang tua nggak bisa ngelihat perubahan anaknya. Harusnya Bapak Ibu yang di sekolah itu tahu persis kejadian anak-anak. Anak yang lagi sedih, anak lagi dirundung, anak yang diperkosa, anak yang lagi nggak sehat, itu biasanya orang tua harus tahu. Guru-guru harusnya tahu. Itu guru yang benar. Gitu. Guru yang baik kayak gitu. Ya, jangan sebaliknya. Ya, kita cukup prihatin lah. Ya, kita ya that's it ya, itu ada kejadian di mana-mana lah. Jadi karena ini adalah kaitan dengan Bapak dan Ibu guru yang akan mengajar dan semua mata kuliah udah diajarkan, saya kira semuanya kalau dirangkum Masya Allah. Psikologi dapat dari Bu Eka, ya bagaimana menyusun evaluasi udah dapat dari Bu Hasanah, terus apa lagi? Bagaimana mendesain pembelajaran dapat dari Bu Iva. So di-combine semua, silakan Bapak Ibu turunkan. Jadi nggak mesti ngambil pendapat orang ya. Saya ingin pendapat Bapak Ibu sendiri. Judulnya itu adalah bagaimana mengatasi bully di Indonesia. Itu 2 halaman saja. Ya, sumbernya dari mana Bu? Sumbernya Quran, Sunnah, ya, otomatis. Jurnal, yes, tapi pakai yang bahasa Inggris ya, hasil riset bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesia Bu, boleh dong, namanya juga di Indonesia. Oke, saya kira itu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi minggu depan nanti udah dimasukkan itu, terus kemudian cobalah kedua tugasnya tetap yang seperti lalu, nanti presentasi 2 grup. Ya. Oke, sudah capek banget. Sedikit mengulang Bu dosen. Jadi yang pertama terkait dengan presentasi tugas apa itu video atau semisalnya itu dimulai 2 pekan lagi Bu ya presentasinya. Ya betul, 2 pekan lagi dan 2 kelompok. Per pekan 2 kelompok. Kemudian untuk terkait tugas ini 2 halaman bagaimana cara mengatasi bully di Indonesia itu dikumpulkan maksimal pekan depan gitu Bu. Iya,
Di email aja, di email, dimasukkan Google Classroom ya. Oh, gitu. Baik. 2 halaman aja, nggak apa-apa. Atau enggak Bu, saya mau banyak. Maksimal 5 halaman ya Bu, nggak boleh lebih. Saya nggak baca. 5 Baik. halaman maksimal. Oke. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf waktunya sampai maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu. dosen. Ajan pas. Izin Izin deh, Bu. teman-teman, udah Selesai. maghrib. Ya, teman-teman, Selesai ya, Bapak Pak Ibu Bu. sekalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh.